Selamat datang di channel Tunanetra Zaman Now. Di video kali ini kita akan sedikit mengulas tentang sejarah Android. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mengupas sejarah Android, dari ide kamera digital hingga dominasi global. Android, sistem operasi seluler yang kini mendominasi pasar global, memiliki perjalanan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Dari gagasan awal untuk kamera digital hingga menjadi otak di balik miliaran perangkat, Android telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Mari kita telusuri jejak langkah perkembangannya. Awal mula, Android Inc. dan visi awal 2003 hingga 2005. Kisah Android dimulai pada bulan Oktober 2003 di Palo Alto, California. Dengan didirikannya Android Inc. oleh Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Awalnya, visi mereka bukanlah untuk ponsel pintar, melainkan untuk mengembangkan sistem operasi canggih bagi kamera digital yang terhubung ke internet. Namun, menyadari pasar kamera digital yang belum cukup matang untuk ide tersebut, mereka dengan cepat mengalihkan fokus ke pasar ponsel pintar yang sedang berkembang. Tujuannya adalah menciptakan platform terbuka yang lebih fleksibel dan ramah pengembang dibandingkan para pesaingnya saat itu, seperti Symbian dan Windows Mobile. Di akuisisi Google, babak baru dimulai 2005. Potensi besar Android Inc. menarik perhatian raksasa teknologi Google. Pada tanggal 17 Agustus 2005, Google mengakuisisi Android Inc. dengan nilai yang diperkirakan sekitar $50 juta. Langkah strategis ini terbukti menjadi salah satu akuisisi paling sukses dalam sejarah Google. Para pendiri Android, termasuk Andy Rubin, tetap melanjutkan pengembangan sistem operasi ini di bawah naungan Google. Visi Android pun semakin diperluas, menjadi platform terbuka yang komprehensif untuk perangkat seluler. Di akuisisi Google, babak baru dimulai 2005. Potensi besar Android Inc. menarik perhatian raksasa teknologi Google. Pada tanggal 17 Agustus 2005, Google mengakuisisi Android Inc. dengan nilai yang diperkirakan sekitar $50 juta. Langkah strategis ini terbukti menjadi salah satu akuisisi paling sukses dalam sejarah Google. Para pendiri Android, termasuk Andy Rubin, tetap melanjutkan pengembangan sistem operasi ini di bawah naungan Google. Visi Android pun semakin diperluas, menjadi platform terbuka yang komprehensif untuk perangkat seluler. Blobola, kelahiran Android dan Open Handset Alliance 2007 hingga 2008. Setelah beberapa tahun pengembangan intensif, Google secara resmi mengumumkan Android ke publik pada tanggal 5 November 2007. Pengumuman ini juga dibarengi dengan pembentukan Open Handset Alliance (OAH), sebuah konsorsium yang terdiri dari perusahaan teknologi dan seluler terkemuka seperti HTC, Motorola, Qualcomm, Samsung, dan T-Mobile. Tujuan OAH adalah untuk mengembangkan standar terbuka bagi perangkat seluler. Versi beta pertama dari Android Software Development Kit (SDK) dirilis untuk para pengembang pada 12 November 2007. Akhirnya, pada tanggal 23 September 2008, sejarah mencatat peluncuran perangkat Android komersial pertama, HTC Dream, yang juga dikenal sebagai T-Mobile G1. Ponsel ini hadir dengan papan ketik QWERTY fisik geser, antarmuka pengguna yang revolusioner pada masanya, dan integrasi mendalam dengan layanan Google seperti Gmail, Maps, dan YouTube. Android 1.0 versi publik pertama menjadi fondasi bagi evolusi yang akan datang. Evolusi versi Android, perjalanan rasa manis inovasi. Salah satu ciri khas Android adalah penamaan versinya yang menggunakan nama-nama makanan penutup, dessert, berdasarkan urutan abjad. Setiap versi membawa peningkatan signifikan, fitur baru, dan penyempurnaan antarmuka pengguna. Android 1.5 Cupcake April 2009 memperkenalkan papan ketik virtual di layar, kemampuan merekam video, dan widget. Android 1.6 Donut September 2009 menambahkan dukungan untuk resolusi layar WVGA, peningkatan pada Android Market sekarang Google Play Store, dan fitur pencarian cepat. Android 2.0 atau 2.1 Eclair Oktober 2009 membawa dukungan untuk beberapa akun Google, navigasi Google Maps, dan Live Wallpapers.
Android 2.2 Froyo, Mei 2010. Peningkatan kinerja signifikan dengan compiler JIT, dukungan Adobe Flash, dan kemampuan Wi-Fi hotspot portable. Android 2.3 Gingerbread, Desember 2010. Penyempurnaan antarmuka pengguna, dukungan Near Field Communication NFC, dan manajemen daya yang lebih baik. Android 3.0 atau 3.1 atau 3.2 Honeycomb, Februari 2011. Versi yang dioptimalkan khusus untuk tablet, memperkenalkan antarmuka pengguna holografik, dan dukungan untuk prosesor multi-core. Android 4.0 Ice Cream Sandwich, Oktober 2011. Menyatukan pengalaman pengguna untuk ponsel dan tablet, memperkenalkan desain holo yang lebih modern, Face Unlock, dan Android Beam. Android 4.1/4.2/4.3 Jelly Bean, Juli 2012. Fokus pada kelancaran dan responsivitas antarmuka dengan Project Butter, Google Now, notifikasi yang dapat diperluas, dan dukungan multi-user untuk tablet. Android 4.4 KitKat, Oktober 2013. Dioptimalkan untuk berjalan pada perangkat dengan spesifikasi lebih rendah, Project Svelte memperkenalkan OK Google untuk perintah suara dan mode layar penuh imersif. Android 5.0/5.1 Lollipop, November 2014. Perombakan visual besar dengan material desain, notifikasi layar kunci, mode hemat baterai baru, dan Project Volta untuk daya tahan baterai yang lebih baik. Android 6.0 Marshmallow, Oktober 2015. Memperkenalkan izin aplikasi granular, Google Now on Tap, mode DOS untuk penghematan daya, dan dukungan asli untuk pemindai sidik jari. Android 7.0/7.1 Nougat, Agustus 2016. Menambahkan dukungan multi-window, split screen, balasan notifikasi langsung, Vulkan API untuk grafis berperforma tinggi, dan Daydream VR. Android 8.0/8.1 Oreo, Agustus 2017. Memperkenalkan Project Treble untuk pembaruan sistem yang lebih cepat, mode Picture-in-Picture, titik notifikasi, notification dots, dan autofill. Android 9 Pie, Agustus 2018. Navigasi berbasis gestur baru, futur kesejahteraan digital, digital well-being, baterai adaptif, dan kecerahan adaptif. Android 10, September 2019. Mulai versi ini, Google tidak lagi menggunakan nama makanan penutup secara publik. Android 10 membawa mode gelap, dark theme sistemik, kontrol privasi dan lokasi yang ditingkatkan, serta navigasi gestur yang disempurnakan. Android 11, September 2020. Fokus pada pengelolaan percakapan dengan Bubbles, kontrol perangkat terpusat, izin sekali pakai, dan peningkatan privasi. Android 12, Oktober 2021, perubahan desain terbesar dalam beberapa tahun dengan Material You yang memungkinkan personalisasi tema berdasarkan wallpaper, panel privasi baru, dan indikator penggunaan mikrofon atau kamera. Android 13, Agustus 2022. Ikon aplikasi bertema yang dapat disesuaikan, pemilih foto baru untuk privasi yang lebih baik, dan izin notifikasi per aplikasi. Android 14, Oktober 2023. Peningkatan lebih lanjut pada privasi dan keamanan, opsi kustomisasi layar kunci yang lebih banyak, dan peningkatan pada fitur aksesibilitas. Ekosistem Android, lebih dari sekedar sistem operasi. Keberhasilan Android tidak hanya terletak pada sistem operasinya, tetapi juga pada ekosistem yang dibangun di sekitarnya. Google Play Store, awalnya Android Market yang diluncurkan pada Oktober 2008, menjadi pusat distribusi aplikasi, game, buku, film, dan musik. Pertumbuhan jumlah aplikasi di Play Store sangat pesat, memberikan pengguna pilihan yang tak terbatas dan menciptakan peluang besar bagi para pengembang di seluruh dunia. Komunitas pengembang Android yang aktif dan besar juga menjadi salah satu pilar kekuatan platform ini. Dominasi pasar dan ekspansi ke berbagai perangkat. Berkat sifatnya yang terbuka, kemampuan kustomisasi yang tinggi oleh produsen, dan modal bisnis yang ramah, Android dengan cepat meraih pangsa pasar yang signifikan. Saat ini, Android adalah sistem operasi seluler paling dominan di dunia, digunakan oleh berbagai merek ponsel ternama. Namun, pengaruh Android tidak berhenti di ponsel pintar dan tablet. Sistem operasi ini telah berekspansi ke berbagai bentuk perangkat lain, seperti Android TV atau Google TV untuk televisi pintar dan perangkat streaming, Wear OS, sebelumnya Android Wear untuk jam tangan pintar dan perangkat wearable lainnya, Android Auto untuk sistem infotainment di dalam mobil, dan Android Things yang dihentikan, platform untuk berangkat Internet of Things. Masa depan Android. Android terus berevolusi dengan fokus pada kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, peningkatan privasi dan keamanan, serta integrasi yang lebih mulus antar perangkat. Google terus berinvestasi dalam pengembangan Android untuk memastikan platform ini tetap relevan dan inovatif di tengah lanskap teknologi yang terus berubah. Kesimpulan, perjalanan yang menginspirasi. Dari sebuah ide sederhana untuk kamera digital, Android telah tertransformasi menjadi kekuatan dominan dalam dunia teknologi seluler dan lebih luas lagi. Kombinasi antara visi yang kuat, strategi open source, inovasi berkelanjutan, dan dukungan komunitas yang solid telah menjadikan Android sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan digital miliaran orang di seluruh dunia. Sejarahnya adalah bukti nyata bagaimana sebuah platform dapat tumbuh dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang.